Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena saat ini kami dapat kembali merayakan Jumat Agung, hari kematian Kristus Yesus untuk penebusan bagi segala dosa kesalahan kami. Dan saatnya Bapa, kami akan melayankan firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hamba yang menyampaikan, demikian juga dengan jemaat yang mendengar, akan dapat memahami apa kehendak Tuhan. Tuntun kami agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian Jumat Agung saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16b. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-16b sampai dengan 27. Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 27. Demikian sabda Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia yang mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak dijahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Hosiana. Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, selamat merayakan Jumat Agung. Mengingat besar kasih Tuhan
yang mengorbankan dirinya bagi kita. Pada Jumat Agung ini kita bersama membaca dari Injil Yohanes tadi, dibuka dengan kalimat mereka menerima Yesus. Dan juga ditutup dengan ada kata menerima juga di sana. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, mereka menerima Yesus ini tidak bisa dilepaskan dari perikop di atas, yaitu ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Pilatus seorang wali negeri Yudea, tidak kuasa terhadap tekanan massa saat itu. Massa yang menginginkan Yesus disalib. Massa yang menginginkan Yesus dihukum mati. Seorang pemimpin wilayah saat itu tidak memiliki kuasa untuk dapat menahan. Meskipun dia tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus. Sehingga dalam bagian lain diceritakan bahwa Pilatus kemudian mencuci tangannya. Matius menegaskan bahwa Pilatus membasuh tangannya, tanda bahwa dia tidak ikut bertanggung jawab atas jatuh hukuman kepada Yesus. Kekuasaan atas Yudea tidak ada artinya. Kedudukannya dia sebagai wali negeri tidak ada artinya. Sehingga dia menyerahkan, ya silahkan diatur saja, bahasanya demikian. Pilatus menyerahkan kepada prajurit-prajurit Roma karena Yesus dihukum dalam kuasa kerajaan Roma. Dia harus memikul salib. Orang-orang Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Hukuman salib hanya diberikan kepada pemberontak-pemberontak yang memberontak pemerintahan Roma ataupun penjahat-penjahat besar. Yesus masuk di dalamnya. Yesus diceritakan di sana dia memikul sendiri salibnya. Meskipun dalam perjalanan ketemu dengan Simon dari Kirene dan meminta untuk menggantikan Yesus memikul salib. Salib tanda hina. Salib tanda orang yang sangat-sangat besar kesalahannya. Penghinaan yang luar biasa diberikan kepada Yesus bukan saja dengan simbol salib, simbol penjahat, tetapi juga di sana dituliskan dengan bahasa hinaan yang mengatakan bahwa Yesus raja. Dia orang Nazaret yang mengangkat dirinya sebagai raja orang Yahudi. Pilatus menuliskan itu sebagai sebuah hinaan. Bukan saja itu, tetapi ini juga dituliskan dalam berbagai bahasa. Jadi orang yang datang untuk beribadah di masa Paskah, yang dari berbagai tempat itu tahu, mengerti benar yang disalib saat itu adalah seorang pemberontak yang menyatakan diri sebagai raja. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sisi lain Injil Yohanes juga mengangkat bagaimana kuasa salib yang hina itu, yang di atasnya Yesus ada itu, ternyata juga memiliki kuasa kasih. Meskipun di atas salib, Yesus masih dapat menunjukkan kuasanya.
Ya, disimbolkan dengan pakaian yang jadi rebutan. Jadi pakaiannya Yesus jadi rebutan, makanya dibagi-bagi oleh prajurit Roma. Sampai jubahnya pun juga diundi. Ya, secara tidak langsung bisa dikatakan banyak juga yang menginginkan pakaian atau jubah Yesus, tapi di antara prajurit Roma itu. Hal yang lain kita juga melihat di dalam kisah-kisah yang dituliskan oleh Lukas. Meskipun di atas salib, tanda yang hina, tanda penghukuman, kuasa salib itu tidak meluluhkan, kemudian Yesus tidak berdaya. Tidak. Salib, tanda kerapuhan, tanda yang hina itu justru di sana menyimbolkan kasih anugerah. Dalam Injil Lukas kisah itu sangat menonjol, di mana di sana dituliskan, di atas kayu salib itu Yesus mengungkapkan pengampunan kepada semua orang. Dia katakan bahwa ampunilah mereka karena mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Di atas salib juga Yesus memberi jaminan surga kepada penjahat yang di sampingnya. Di atas kayu salib juga kita membaca bagaimana Injil Yohanes menuliskan relasi yang kemudian dibangun, yaitu penerimaan antara murid Yesus dan ibu Yesus. Bagaimana kemudian dikatakan di sana Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya. Kalau di dalam Alkitab bahasa sehari-hari pada ayat 26 dan 27 itu dituliskan dengan jelas. Di ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anak ibu." Jadi Yesus menunjuk kepada murid-muridnya, itu anak ibu. Anggaplah itu anak ibu. Dan pada ayat 27 pun dikatakan bahwa anggaplah dia ibumu. Sehingga dikatakan sejak saat itu pengikut itu menjadikan ibu Yesus sebagai bagian anggota keluarganya. Relasi yang saling menerima, yang sebelumnya hanya relasi antara Yesus dan ibunya sebagai relasi keluarga. Tetapi kemudian ada relasi karena kasih dalam penerimaan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, tema pada Jumat Agung ini, salib adalah kemuliaan. Kalau bagi Pilatus, bagi orang Yahudi, bagi orang Romawi, dan bagi kebanyakan orang, salib adalah tanda hukuman yang penuh hina, penjahat, orang pemberontak, sangat-sangat tidak ada artinya. Tetapi bagi Yesus Kristus, Tuhan kita, salib yang hina itu dimaknai dengan kemuliaannya. Kalau Pilatus tidak berdaya dengan tekanan massa yang sedemikian rupa, tidak demikian dengan Yesus. Dalam tekanan hinaan dan tekanan kerapuhan, tekanan sakit penderitaan di salib, dia tetap mengagungkan kasih. Kekasih-kekasih Tuhan,
Salib sebagai pilihan yang harus Yesus jalani untuk menyatakan kasih Allah. Salib, tanda penghinaan itu, tanda penderitaan itu menunjuk kepada kasih-Nya bagi kita. Penderitaan bukan untuk ditangisi atau dikasihani, tetapi penderitaan menjadi alat untuk Yesus memuliakan Tuhan dan menyatakan kasih-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung, kita juga akan diundang dalam meja perjamuan kudus. Kita merayakan kasih Allah dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Kita mengingat penderitaannya. Seraya kita diingatkan untuk terus menunjukkan tanggung jawab kasih. Untuk dapat menerima satu dengan yang lain di dalam persekutuan. Di dalam salib, di dalam penderitaan, kita terus memuliakan Tuhan dengan menerima satu dengan yang lain. Dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan dengan sesama dalam persekutuan. Salib yang saat itu menjadi tanda kasih Tuhan. Saat ini kita rayakan sebagai tanda pengorbanan Kristus yang menunjukkan kasih-Nya. Salib diterima Yesus agar Yesus juga menerima kita. Kita menerima penderitaan Yesus dan kita mengikut Yesus dalam segala pergumulan-pergumulan kita. Kita juga terus diingatkan untuk menunjukkan tanggung jawab kasih dan pengharapan bagi lingkungan kita, bagi kehidupan di sekeliling kita. Pandemi dan kesulitan kita, ancaman kematian dan keadaan yang menekan, tidak akan menjadikan kita egois dan hidup dalam tekanan. Tetapi keadaan pandemi, kesulitan-kesulitan kita akan terus menolong kita untuk menunjukkan kasih Allah yang sudah kita rasakan. Salib adalah kemuliaan. Mari dalam tekanan-tekanan hidup kita terus mengingat untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan cara hidup berbagi, hidup penuh pengharapan dan menghadirkan pengharapan bagi orang lain. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Bersama-sama dengan murid Yesus dan bersama dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman kita. Dan dalam hati dengan mulut kita akan mengaku, bersama Yohanes Pembaptis kita mengaku, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dengan Andreas kita mengaku, Rabi, engkaulah anak Allah, Raja orang Israel. Dengan orang-orang Samaria kita mengaku, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dengan Simon Petrus kita mengaku, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dengan Rasul Yohanes kita mengaku, engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang kelak. Dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, saudara-saudara, dengarkanlah perintah tentang penetapan perjamuan kudus. Sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan dengan kerendahan hati untuk menyambut roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini dan menghayati anugerah keselamatanmu dalam Kristus bagi kami. Kami mohon Bapa, terimalah kami apa adanya dan tuntun kami menggunakan roti dan anggur ini untuk menghayati kehidupan baru sebagai anak-anak-Mu. Silahkan menyampaikan doa pribadi. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita menerima dan memakan roti ini untuk mengingat tubuh Kristus yang telah disalibkan untuk kita. Makanlah. Kita menerima dan meminum anggur ini untuk mengingat darah Kristus yang mengalir di salib bagi kita. Minumlah. Kita telah melaksanakan perjamuan kudus sebagai pengingat akan kematian Kristus untuk memberitakan sampai ia datang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Allah, sungguh agung kasih-Mu. Kalau pada saat ini kami dapat merayakan Jumat Agung, kematian Kristus Yesus bagi kami, karena kami percaya bahwa salib itu adalah tanda kemuliaan Tuhan, tanda kasih Tuhan. Ajarlah kami Bapa, ketika kami memikul salib kami masing-masing, kami tetap mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami menghayati salib dan penderitaan kami dalam kesedihan dan dalam kesulitan kami. Tetapi biarlah ketika kami ada di dalam penderitaan dan salib hidup kami terus mengarahkan pengharapan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang pribadi-pribadi yang terus bergumul dengan penderitaan mereka. Ketika mereka berjuang untuk kebenaran, ketika mereka menjadi korban-korban ketidakadilan, kuatkan dan teguhkan kekasih-kekasih-Mu dalam pergumulan hidup mereka, agar mereka terus ada di dalam kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengingat saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakitnya. Dalam tekanan pandemi saat ini, banyak kekasih-kekasih Tuhan yang ada di dalam keputusasaan, dalam kelemahan fisik dan juga dalam hilangnya pengharapan mereka. Padamu Tuhan, kiranya mereka mengarahkan kehidupannya, sehingga mereka memperoleh kekuatan baru dan kuasa kelemahan tubuh itu tidak menghilangkan pengharapan mereka. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk kami semua yang saat ini ada di dalam pergumulan, dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Mendoakan juga gereja-gereja-Mu yang terus bergumul, berjuang di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah zaman saat ini. Ajarlah kami untuk terus melihat pada pengorbanan Yesus, sehingga kami terus membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden dan semua staf-staf kabinet, serta pemimpin-pemimpin daerah, dimanapun mereka berada, dalam lingkup mereka masing-masing. Biarlah mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka, tetapi dengan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka menunjukkan keadilan dan juga mereka menyatakan kasih dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kepada kami semua yang saat ini berupaya melawan pandemi ini, mengatasi pandemi ini, kami boleh tetap berdisiplin, sehingga kami masing-masing dapat menjaga kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mendoakan panitia Paskah di dalam serangkaian acara dan kegiatan-kegiatan. Kalau hari ini kami telah merayakan perjamuan kudus-Mu, biarlah kami pun terus setia untuk ada di dalam perayaan Sabtu Sunyi dan juga Paskah, serta berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Biarlah semangat dari Kristus Yesus yang terus menyekutukan dirinya dengan Allah, mampu menolong kami untuk membangun persekutuan juga dengan jemaat-Mu di dalam kasih Kristus. Bapa Surgawi, dalam segala kelemahan kami terus memandang pada salib Kristus Yesus. Tolonglah kami dan sempurnakan seluruh kehidupan kami
di dalam cinta kasih Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput kita berdiri. Ada firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu marilah kita dengan penuh harapan menjalani hari-hari kita bersama Dia yang telah menderita bagi kita. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 244, bait 1, 2, dan 4. Yesus kau kehidupanku. Yesus kau kehidupanku, kau penumpas mautku, pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus kau telah memikul fitnah siksa terbesar. Kau ditambat dan dipukul, walau hidupku benar, agar aku tak binasa, selamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Terima kasih Juru Selamat atas pengorbananmu, atas sakitmu yang sangat, atas pahit matimu, atas luka, atas bilur, atas salib yang kau pikul. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Arahkanlah hatimu, pulanglah dengan berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita
apa yang diperkenankan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.